Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa dia selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaya Timur dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dowes Dekker, Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret tahun 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai sini. Pada bulan November tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan Een voor allen maar ook allen voor een, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dowes Dekker. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Dowes Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus tahun 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Ropise Akte. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober tahun 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra, dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Ir. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959 Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Ajarannya yakni Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa ing ngarsa sungtulada, di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigriya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.